Shalom saudara, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Dan saat ini saya ingin bersaksi kepada Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada, di mana satu hari ya, di malam itu tiba-tiba gigi saya itu nut-nut, sakit begitu rupa ya. Itu malam minggu kalau nggak salah, sehingga malam itu jam 10 itu mulainya, padahal besok saya pelayanan. Nah, saya berpikir bagaimana ini, itu waktu jam 10 saya tunggu saudara, kok masih nut-nut seperti itu ya. Saudara tahu ya, saudara mengalami ya bagaimana kalau gigi nut-nut ya, rasanya serba salah saudara ya. Tidur begini tidak bisa, miring begitu tidak bisa, semuanya serba salah karena nut-nut terus setiap detik saudara. Bayangkan ya. Nah, saya sudah sebagai hamba Tuhan, saya sudah percaya firman bahwa di dalam Matius 8 ayat 17 bahwa sakit penyakit dan kelemahan saya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan bahkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Nah, saya pegang kedua ayat firman itu saudara. Dalam kondisi nut-nut itu saya tetap percaya, saya tetap katakan bahwa saya sudah sembuh sesuai dengan firman katakan. Nah itu saudara, kita sebagai hamba Tuhan, jadi kita harus hidup oleh iman, oleh apa yang Tuhan katakan. Nah itu saat seperti itu namanya satu tantangan, di mana fakta itu tidak sama dengan apa yang Tuhan katakan. Menurut firman Tuhan, sakit penyakit saya sudah ditanggung dan sudah sembuh. Tetapi menurut fakta, tidak. Buktinya saya nut-nut giginya. Nah, hal itulah yang menjadikan kita ini ditantang untuk tetap hidup di dalam iman. Nah, saya sebagai hamba Tuhan, sekali lagi saya tetap pegang firman. Walaupun nut-nut setiap detik. Ya. Sampai akhirnya saya tunggu jam 12 tidak henti juga. Sampai akhirnya jam 3 juga saya semua sudah pada tidur. Saya sendirian di kamar itu. Ya, anak istri sudah tidur, semua sudah tidur. Saya menderita sepertinya seperti itu saudara, merasakan nut-nut seperti itu. Tapi saya tetap berkata, Tuhan, kalau memang ini harus saya tekun dalam iman, saya akan jalani. Tapi terus terang Tuhan, saya tidak kuat. Karena besok saya harus ada pelayanan. Malam hari ini seperti ini Tuhan. Bagaimana Tuhan? Saya besok harus bersaksi. Saya percaya Tuhan pasti kasih jalan keluar. Ternyata betul saudara ya. Pada waktu seperti itu saya sudah tidak kuat. Tuhan ingatkan di Amsal 17 ayat 22. Yaitu mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah itu saudara ya. Nah saya berpikir loh Tuhan kok aneh ya. Kan kondisi saya seperti ini, gigi sedang nut-nut. Ya tapi kenapa Tuhan justru bergembira? Tidak masuk akal sama sekali saudara ya. Kalau orang bergembira, kalau sedang tidak gigi nut-nut, kalau sedang sehat-sehat itu oke ya. Tetapi kalau dalam kondisi seperti itu, lalu firman Tuhan datang saya suruh bergembira. Nah ini saudara, kalau saya bukan hamba Tuhan, tentu saya akan memakai logika saya. Ini tidak mungkin Tuhan. Kenapa Tuhan menyuruh yang saya tidak bisa? Nah, kan seperti itu saudara. Tapi karena hamba Tuhan, jadi saya harus mengikuti perintah Tuhan. Nah, saya berpikir bahwa orang bergembira itu lazimnya, umumnya kalau tidak menyanyi ya tertawa saudara. Ya. Orang bergembira kalau tidak menyanyi ya tertawa. Nah malam itu saya ingat jam 3 semua sudah pada tidur. Saya memilih apa saudara? Kalau mulai menyanyi nanti semua pada bangun. Ya udah, saya milih tertawa. Walaupun bagi pandangan orang mungkin ini dianggap orang gila. Tidak ada apa-apa kok tertawa sendiri. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh, jadi saya melakukan juga. Jadi saat itu begitu Tuhan suruh saya bergembira, saya di kamar itu saya tertawa. Mulut saya buka, saya tertawa. Dan luar biasa saudara. Justru itu ketika saya mengikuti firman Allah yang tidak masuk akal menurut akal kita, justru saya mengalami kesembuhan luar biasa. Begitu saya tertawa dan saya tertawa, kesakitan itu hilang. Ini luar biasanya Tuhan Yesus Kristus. Firman yang tidak bisa dosa yang saya pegang dan saya pegang itu yang luar biasa itu digenapi. Saya sampai bersyukur, wah ini luar biasa, saya tertawa terus sampai akhirnya saya tertidur dan sudah disembuhkan Tuhan. Haleluya. Nah itu saudara ya, saya sebagai hamba Tuhan kasih tahu kepada saudara sekalian bahwa dekade satu hari saudara mengalami hal yang serupa dengan saya, mungkin tidak gigi atau yang lain, masalah lain, ingat tetap percayalah kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan ya dan amin saudara ya. Walaupun itu tidak masuk akal ya, tidak masuk logika, tetapi ingat firman Tuhan selalu ya dan amin. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.